Sebelum kita akan masuk ke dalam pengurapan, saudara, izinkan saya untuk membagikan sedikit apa yang Tuhan tanam, apa yang Tuhan berikan pengertian untuk saya hari ini dan untuk setiap kita terima. Boleh kita sama-sama akan buka di dalam Matius 25 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Kita akan baca bergantian, saudara. Saya akan membaca ayat yang ganjil, saudara bisa baca ayat yang genap. Sudah ditampilkan? Ya, baik. Saudara bisa baca, yang tidak membawa Alkitab bisa baca di layar di depan. Matius 25 ayat yang pertama. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara, di akhir zaman ini kita perlu untuk menjadi gadis-gadis yang bijaksana, supaya kita bisa menjaga persediaan minyak kita tidak habis dan pelita kita tetap menyala. Kalau saya bisa renungkan, saya baca kisah ini tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Seperti situasinya itu di akhir zaman ini, saudara. Kita sama-sama tahu, kita sudah mendengar bahkan dari beberapa tahun yang lalu setiap hamba Tuhan, setiap nabi-nabi Tuhan sudah berkata waktunya tinggal sedikit lagi. Kedatangan hari Tuhan, kegenapan semua firman Tuhan itu tinggal menunggu waktu, saudara. Kita bukan sedang di awal masa persiapan, bukan kita sedang mau memulai sesuatu, tapi kita ini sudah ada dekat di garis finish. Dan hari ini Tuhan mau berkata untuk setiap kita, perhatikan persediaan minyak setiap kita. Perhatikan pelita kita, apakah masih menyala atau sudah mulai redup. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara menjadi gadis-gadis yang bijaksana? Karena hanya gadis-gadis yang bijaksana, mempelai-mempelai bijaksana yang memiliki persediaan minyak itu, saudara. Saya akan bacakan di Amsal 9 ayat yang ke-10. Versi BIMK berkata seperti ini. Untuk menjadi bijaksana, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Jika engkau mengenal yang Maha Suci, engkau akan mendapat pengertian. Amin, saudara. Saya akan bacakan sekali lagi untuk setiap kita supaya ini jadi rema, ini menjadi sebuah peringatan untuk setiap kita. Untuk menjadi bijaksana, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Jika engkau mengenal yang Maha Suci, engkau akan mendapat pengertian. Amin, saudara. Saat saya merenungkan apa sih arti dari hormat dan takut kepada Tuhan, Tuhan itu menjelaskan seperti ini, saudara. Untuk kita terutama yang kita ini sudah menjadi orang percaya, Kristen, mungkin dari kita kecil, dari kita bayi, sudah sangat lama mengikut Tuhan.
Seringkali karena kita terlalu terbiasa menerima semua yang dari Tuhan, kita mulai kehilangan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Kita terbiasa menerima barang-barang profetik. Kita terbiasa beribadah. Kita terbiasa mengangkat semua senjata. Tanpa sadar ada yang berubah di hati kita, saudara. Mungkin waktu awal kita menerima barang profetik itu sesuatu yang sangat berharga. Saya ingat di zaman dulu awal-awal Batra, kita semua itu diberi senjata tidak seperti senjata nari sekarang, saudara. Itu hanya banner dan itu custom. Setiap orang berdoa, setiap junior itu berdoa, Tuhan mau apa, Tuhan kasih apa. Dan itu banner dibuatin buat kita. Saat saya pertama kali menerima itu, buat saya itu suatu hal yang sangat berharga. Saya bawa kemana-mana, saudara. Saat itu kami memulai pelayanan itu di pulau-pulau. Tidak dengan banyak orang seperti sekarang. Tidak dengan banyak pasukan, dengan tim seperti sekarang, saudara. Dan banner itu benar-benar sesuatu yang seperti kalau zaman sekarang itu membawa handphone kemana-mana, saudara. Seberharga itu barang profetik yang Tuhan beri. Tapi kalau sekarang kita bisa lihat, saudara, saya pun di sini di hadapan saudara mengaku seringkali sudah tidak menghargai lagi barang-barang profetik yang diberikan. Seberapa banyak kita setiap kali pulang dari ibadah, kita hanya taruh doang barangnya. Kertas yang tadi dibagikan, minyak pengurapan, tas yang dibagikan. Kita mulai kehilangan hormat dan takut akan Tuhan. Tapi hari ini panggilan Tuhan untuk setiap kita adalah mari bertobat, saudara. Mari bertobat. Dan seringkali juga kita ini tanpa sadar, kita merasa bisa sendiri. Kita merasa lebih tahu daripada Tuhan. Saat kita khawatir, tanpa sadar kita sedang meragukan kuasa Tuhan. Saat kita marah dan kecewa dalam masa penantian, penggenapan janji Tuhan, terus kita coba jalan sendiri. Kalau bahasa Jawanya itu kita sedang ngerusohi Tuhan, saudara. Ngerusohi itu apa ya? Cawe-cawe pekerjaan Tuhan. Saat kita marah, kita ngomong mana janji Tuhan, kok tidak digenapi? Itu kita sedang tidak hormat dengan Tuhan, saudara. Padahal untuk menjadi bijaksana, pertama-tama orang harus memiliki rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Hari ini, saudara, sebelum kita melakukan pengurapan, sebelum kita masuk dalam pengurapan, saya mau ajak untuk setiap kita, saya pun yang berdiri di depan saudara ini, mari kita sama-sama bertobat, saudara. Pertobatan adalah sebuah kunci supaya roh Tuhan tetap ada di dalam hidup kita. Amin. Pertobatan itu yang membawa kita tetap ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Belum lama ini, beberapa bulan yang lalu, saya mendengar sebuah khotbah dari seorang hamba Tuhan yang saya sangat respect dan saya belajar banyak dari khotbah-khotbah beliau. Beliau berkata seperti ini. Pertobatan itu adalah perubahan hati dan perubahan pikiran. Amin. Pertobatan adalah perubahan hati dan perubahan pikiran. Jadi kita gak bisa hanya sekedar, oh ya Tuhan aku bertobat hari ini, tapi tidak ada yang berubah di dalam sini, tidak ada yang berubah di dalam sini. Pertobatan itu perlu dimulai dari hati kita, saudara. Hati kita yang bagaimana sadar kita butuh Tuhan. Sadar kita harus kembali menghormati dan takut akan Tuhan. Dan pikiran, seringkali kenapa saudara Tuhan itu tidak bisa bekerja dalam hidup kita. Tuhan tidak bisa mencurahkan yang terbaik yang sudah Dia janjikan. Karena apa? Pikiran kita, saudara. Kita seringkali berpikir, oh kalau sama Tuhan ya gini harusnya. Padahal buat Tuhan tidak seperti itu. Maka dari itu hari ini kita mau minta Tuhan urapi hati dan pikiran kita. Hamba Tuhan ini yang saya dengar khotbahnya dan ini menjadi rema dalam hidup saya. Beliau berkata, pertobatan itu adalah perubahan hati dan perubahan pikiran. Maka nanti Tuhan yang akan ubahkan jalan hidup kita. Amin, saudara. Kalau hari ini engkau tahu pelitaku mulai padam, imanku tidak sekuat dulu.
Mungkin hari ini engkau berkata, minyakku sudah mau habis. Aku jalan hidup ya udah biasa-biasa aja. Ya datang ibadah sebagai sebuah formalitas atau bahkan takut sama pemimpin. Tapi hari ini Tuhan mau berkata, mari bertobat saudara. Mari kita miliki lagi yang namanya roh hormat dan takut akan Tuhan. Dan bukan sebuah kebetulan saudara, kalau saudara lihat minyak yang dibagikan, boleh semua dikeluarkan minyaknya. Biasanya kita terima dalam bentuk botol kecil dan bentuknya benar-benar minyak. Tapi hari ini Tuhan berikan kita spesial saudara. Dalam bentuk apa? Minyak wangi atau perfume. Kenapa saudara? Saat saya tadi di situ saya lihat, oh minyaknya beda hari ini. Dan Tuhan berkata di hati saya, aku berikan minyak wangi itu sebagai tanda saat ada pertobatan dari hidupmu keluar. Itu adalah sesuatu yang harum di hadapan Tuhan saudara. Itu adalah persembahan, itu adalah penyembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan hari ini boleh saya undang saudara untuk bangkit berdiri sama-sama.